Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, kami yang hadir dan berkumpul malam ini di ruang Zoom ini, berikan kebaikan-Mu ya Rabb, mudahkan kami, berikan hidayah kepada kami. Ya Allah, pandanglah hadirnya kami di ruang Zoom ini sebagai ikhtiar kami untuk bisa terus menambah ilmu kami, untuk menerima, menjalani amanah yang Engkau berikan. Ya Rabb, berikan kebaikan dan bukakan pintu hati seluruh ayah bunda yang hadir di sini. Ya Rabb, mudahkan mereka ketika mereka menjalankan amanah untuk mengurus anak-anak mereka. Ya Allah ya Rahman, tiada daya dan upaya, Engkau tuntun semua lisan yang akan keluar dari lisan hamba, semoga hanya untuk berharap kebaikan dan keridhaan. Amin amin ya Rabbal alamin. Baik, kita mulai perjalanan kita di malam ini. Pengasuhan itu ibaratkan memahat kenangan di dalam hati, pikiran, dan jiwa anak-anak kita. Maka pastikan pahatan kita hari ini menjadi sesuatu yang indah untuk dikenang oleh mereka. Dan kelak, kenangan itulah yang akan memicu kerinduan mereka untuk kembali kepada kita. Baik, Alhamdulillah. Malam ini ada satu pertanyaan Bunda untuk kita semua yang hadir di ruang Zoom ini. Apa kabar kita hari ini? Silakan kita berinteraksi di ruang chat kita ya. Apa kabar kita hari ini? Alhamdulillah baik, bahagia. Oke. Alhamdulillah baik. Masya Allah, Alhamdulillah sehat Bunda Ika. Masya Allah. Oke. Seringkali ya ketika kita ditanya oleh orang lain, apa kabar kita hari ini? Kita sering relate-kan itu dengan kondisi fisik kita. Ya, kalau ditanya tuh sehat, Alhamdulillah. Wah sekarang lagi flu, lagi demam gitu ya. Dan malam ini khusus Bunda bertanya, apa kabar kita hari ini itu include all in semuanya. Apa kabar jiwa kita? Apa kabar iman kita? Apa kabar perasaan kita? Ya, apa kabar hati kita hari ini? Nah, Alhamdulillah berhasil tidak marah-marah ketika tadi sore. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah baik Bunda. Ada yang lagi galau malam ini? Ada yang lagi sedih? Enggak ya, semoga enggak ya. Masya Allah. Semoga kita semua dalam kondisi terbaik malam ini, sehingga nanti Allah berikan kebaikan kepada majelis kita. Oke, satu pertanyaan lagi. Apa kabar anak kita hari ini? Kita bicara tentang anak kita hari ini ya. Apa kabar anak kita hari ini? Barangkali bukan sekedar anak yang ada di dalam pengasuhan kita, anak yang Allah takdirkan bersama kita. Kita akan bicara tentang anak-anak yang juga ada di luar sana. Apa kabar menurut ayah bunda anak-anak kita hari ini? Adakah yang membuat kita gelisah tentang mereka? Adakah terbetik di dalam hati kita rasa khawatir kepada mereka hari ini? Yuk, kita lihat sebentar ya. Dong rokok. Rokok boleh, tapi pelajaran sekolah dulu. Jadi memang ini adalah darurat merokok. Aksinya, para siswa ini secara bergiliran menghisap rokok elektrik. Beberapa siswa tampak mahir. Siswa sedang menyembunyikan rokok elektrik bekas yang dibeli dari seseorang saat menuju sekolah.
Video seorang ibu-ibu grebek anak perempuannya bersama 3 orang pria di dalam kamar kos-kosan. Dalam video aksi perundungan di Samarinda, Kalimantan Timur ini, korban MS yang berusia 10 tahun berusaha melawan saat teman-temannya berupaya melucuti pakaiannya. Berusia 6 tahun. Sebelum melakukan aksinya, ternyata bocah itu sempat menonton film porno. Menjadi korban beredarnya foto dan video bugil yang diduga dilakukan oleh pacarnya. Bukan dengan ulah seorang bocah sekolah dasar. Akibat menonton video porno, bocah kelas 6 SD tersebut nekat berbuat asusila terhadap kerabatnya yang duduk di bangku kelas 3 SMA hingga hamil. Remaja berinisial DNF, 17 tahun, diamankan polisi di sekitar Hotel Jalan Nawawi, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tindak kekerasan seolah jadi pilihan pertama yang diambil oleh anak remaja agar masalah terselesaikan. 5 korban sebelumnya melakukan pesta miras oplosan di salah satu rumah indekos. Depresi putus cinta, seorang remaja perempuan nekat melakukan percobaan bunuh diri di Kalibanjir Kanal Barat. Gara-gara tidak dipinjamkan ponsel oleh ibunya, seorang remaja di Batauga, Buton Selatan, Sulawesi Tenggara nekat gantung diri di atas pohon. Siswi SMP yang ditemukan tewas gantung diri. Diketahui korban nekat melakukan hal tersebut karena kesal dimarahi oleh orang tuanya. Bunda, ini ya yang membuat kita hari ini tuh khawatir sebenarnya tentang anak-anak kita. Banyak kejadian yang kita dapatkan, yang kita lihat di sekitar kita. Indonesia sedang darurat LGBT. Beberapa bulan yang lalu kita ketemu kasus ditemukannya grup LGBT anak-anak SD di Kota Pekanbaru. Kemudian ada juga pengakuan LGBT dan targetnya adalah anak-anak. Ya. Nah, kemudian kondisi kita sekarang. Inilah yang terjadi dengan anak-anak kita. Satu pertanyaan, ini bukan suatu hal yang aneh ya. Kalau dulu kita dengar itu mungkin di media sosial, sekarang itu terjadi di sekitar kita. Kita temukan kondisi anak-anak kita seperti yang Bunda sebutkan di dalam ini, anak-anak yang minim adab, suka membantah, kecanduan game online, pencabulan, mengalami kekerasan, mengalami pelecehan atau bullying, menonton film porno, LGBT, narkoba. Ini adalah kondisi-kondisi yang kita hadapi sekarang, yang kita nggak bisa bilang itu nggak terjadi. Jadi pengalaman Bunda, ayah Bunda, ketika Bunda bergabung di P2TP 2A, tadi sudah disampaikan P2TP 2 itu adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Ketemu banyak sekali masalah-masalah yang ada di layar ini. LGBT, ini bukan lagi perkara orang dewasa, tapi sudah sampai level ke anak-anak kita. Nah, beberapa bulan yang lalu, kalau ya lihat umur 5 tahun mencabuli temannya usia 5 tahun juga, sama-sama murid TK. Kekacauan hari ini, satu pertanyaan kita, mengapa ini terjadi? Menurut ayah Bunda yang hadir dalam ruang Zoom ini, kenapa ini terjadi? Kenapa sampai lahir dan tumbuh anak-anak kita yang dalam kondisi mengkhawatirkan kita? Tadi sudah lihat tontonannya luar biasa sekali ya. Dan itu baru segelintir kejadian yang bisa kita rangkum. Masih banyak sekali kejadian yang terjadi di luar sana yang kita nggak sempat rangkum. Dan itu bahkan terjadi di sekitar kita. Dan mungkin ada yang terjadi di dalam rumah kita. Satu pertanyaan saya Bunda ulang, mengapa ini terjadi? Maka Bunda, ayah Bunda, jika kita bicara tentang dunia pendidikan dan pengasuhan, banyak pakar parenting, kemudian juga orang-orang yang aktif di dalam dunia pendidikan pengasuhan mengatakan bahwa ini terjadi. Faktor utamanya adalah karena goyahnya 7 pilar pengasuhan. Oh ya, ada yang bilang sosmed. Oke, kita lihat ya, apakah sosmed nanti berada di urutan keberapa nih ketika kita anggap sebagai pemicu terjadinya ketimpangan moral dan kondisi anak-anak kita hari ini. Maka hari ini kita akan khusus belajar tentang goyahnya 7 pilar pengasuhan. Di dalam pendidikan dan pengasuhan anak ada pilar-pilar yang seharusnya itu kita kawal dengan baik. Dan ayah bunda harus memahami pilar-pilar ini sehingga tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi ketimpangan ketika kita mendidik anak dan menjalankan amanah kita. Baik, kita lihat yang pertama.
Pilar pertama adalah tidak siapnya kita menjadi orang tua. Nah, ini kita lihat ya, benar nggak sih kita nggak siap jadi orang tua? Yuk kita cek. Nah, teman-teman, ayah bunda boleh berinteraksi di kolom chat ya. Kalau bunda tanya nih, kalau kita menyatakan kita siap menjadi orang tua, yuk kita ukur. Ketika menikah, siapa di antara kita yang A, siap menikah saja, B, siap menikah dan sekaligus menjadi orang tua? Yuk, silakan interaksi kita di ruang chat kita. Siapa yang ketika nikah dulu, nih ayah bunda yang ada di sini, oh B, siap menikah dan menjadi orang tua, oke. Ayah bunda yang lain, siap nikah? A, siap menikah, oke. A, siap menikah saja. A, B, ada yang B juga, oke. Kita ambil jawaban ideal ya. Ya, kita jawab, anggaplah kita punya jawaban ideal. Bun, siap menikah, dan kita tahu salah satu tujuan menikah itu punya anak. Ya, mau tidak mau siap sih menjadi orang tua gitu ya. Oke. Baik, ada yang A, nah kebanyakan yang A nih ya, siap menikah saja. Oke. Kalau kita cara ambil kita siap menikah dan menjadi orang tua, ya. Coba kita cek, benarkah kita siap menjadi orang tua? Yang pertama, jika kita disiapkan untuk menjadi orang tua, tidak hanya menikah saja, kita disiapkan dan dibekali ilmu oleh orang tua kita untuk menjadi orang tua bagi anak-anak kita kelak. Ini sering banget Bunda lontarkan pertanyaan ya Bunda ya. Misal nih, kita di sini Mu'alim Irfan deh, beliau seorang ustadz ya, seorang pengajar di sekolah, atau ayah bunda yang hari ini berprofesi sebagai seorang dokter kah, ASN kah, guru kah, kepala dinas kah, terserah. Semua profesi kita hari ini. Kalau kita tanya, ketika kita akan menjabat untuk menjalani pekerjaan kita hari ini, kita butuh waktu belajar nggak? Butuh ya, kita belajar tuh mulai dari TK tuh direncanakan oleh orang tua kita. TK 1 tahun, SD 6 tahun. Udah berapa tuh? 7 ya? Oke, kemudian tambah SMP 3 tahun, 10. Kemudian SMA 3 tahun, 13 tahun. Kita S1 kuliah minimal 4 tahun, ya, udah 14 tahun. 13, 17 tahun. Nanti belum lagi S2 dan semuanya. Ternyata untuk mendapatkan gelar dunia kita, untuk kita bisa bekerja di satu jabatan tertentu dengan pekerjaan tertentu, minimal kita butuh waktu untuk belajar 13 sampai 17 tahun. Oke, anggaplah kita sebagai seorang kepala dinas sekarang. Kita bekerja sebagai kepala dinas, 17 tahun kita mempersiapkan untuk sampai di posisi ini. Belum ditambah nanti dengan pengalaman-pengalaman kita bekerja ya. Nah, pertanyaan Bunda, ketika kita menjadi seorang kepala dinas, tentu ada masa pensiunnya ya. Bakalan pensiun ya, nggak mungkin kita nggak pensiun gitu. Anggaplah sekarang pegawai negeri pensiunnya berapa ASN? 60 tahun atau 65? Anggaplah 60 tahun. Setelah kita pensiun, ayah bunda, kita tidak akan ditanyai lagi tentang pekerjaan kita. Kalau seandainya di dalam kantor yang kita pegang ya, anggaplah dinas pekerjaan umum misalnya, ada jalan yang rusak, itu nggak ditanya lagi ke kita. Nggak mungkin kan kita udah pensiun, terus bilang, Pak, itu jalan di sana rusak. Kita akan bilang, aduh maaf ya, saya bukan lagi kepala dinas. Bukan saya yang ngurusin. Ternyata ketika kita meniatkan sesuatu pekerjaan dunia saja, kita mempersiapkan diri kita dengan sangat baik. Butuh waktu yang lama. Dan itu ada masa berhentinya. Tapi ayah bunda, ada satu profesi kita yang kita terima dan kita jalankan hari ini yang tidak akan pernah ada kata pensiun. Apa pekerjaan itu? Apa profesi itu? Menjadi seorang ayah dan menjadi seorang bunda. Menjadi seorang mama dan menjadi seorang papa. Apakah setelah anak-anak kita besar, kita berhenti menjadi seorang ibu? Apakah ketika anak-anak kita menikah, kita berhenti menjadi seorang ayah? Apakah setelah cucu-cucu kita lahir, kita berhenti menjadi ayah dan ibu? Bahkan setelah kita meninggal pun, kita tetap menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Dan profesi ini akan kita bawa sampai ke akhirat nanti. Sampai pada hari hisab. Dan tidak jarang. Bahkan nih ditentukan ya, surga dan neraka kita
bahkan bergantung kepada profesi kita hari ini. Pertanyaannya, apakah kita pernah mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh seperti kita mempersiapkan pekerjaan dunia kita untuk menjadi orang tua? Ayo, sekarang Bunda mau tanya, siapa di antara kita yang ada di ruang Zoom ini yang sebelum menikah itu ikut yang namanya pendidikan bagaimana menjadi orang tua? Sungguh-sungguh nih ya, sama seperti kita belajar SD, SMP, SMA, kuliah. Ada nggak yang belajarnya nggak usah 17 tahun deh, belajarnya 5 tahun aja. Khusus belajar bagaimana menjadi suami, menjadi istri, kemudian menjadi ibu bagi anak-anak kita. Nggak ada. 5 tahun nggak ada. 1 tahun ada? Sebulan ada? Tidak. Kita tidak bermaksud menyalahkan orang tua kita ya. Tapi kadang banyak orang tua, bahkan mungkin kita hari ini, kita sibuk membekali anak-anak kita untuk bisa nanti mendapatkan sesuatu yang baik dalam kehidupannya di dunia. Anggaplah bidang pendidikan dunianya ya. Tapi kadang kita lupa juga membekali mereka bahwa mereka kelak juga akan menjadi orang tua. Bahwa mereka pada waktu yang bersamaan ada hal yang harus juga kita tumbuh dan kembangkan pada diri mereka, yaitu kesiapan mereka nanti untuk menikah, kemudian menjadi orang tua. Inilah kondisi kita hari ini. Oke. Kedua, ketika kita menikah, apakah kita sudah mengenali diri kita sendiri dengan baik? Udah tahu kita punya luka pengasuhan apa enggak? Dan tahu bagaimana cara membayar luka pengasuhan sehingga tidak berefek pada pengasuhan anak kita. Apakah kita pernah mengalami trauma dan kita tahu kita pernah trauma dan kita khawatir ini akan mencelakakan kita nanti di dalam pernikahan kita. Kita punya emosi yang tidak stabil. Ternyata banyak di antara kita, ya termasuk Bunda pribadi ya, yang ketika menikah tuh nggak ngeh dengan hal yang beginian. Dan ketika kita mau menjadi orang tua, mau nikah, kita belajar parenting, psikologi, apalah namanya, sebagai bekal kita untuk menjadi orang tua. Nah, awal menikah nggak Bun, setelah punya anak baru ngerasa. Ya, benar. Nanti akan kita bicara tentang luka pengasuhan. Oke? Nah, ini ternyata pilar pertama yang memang goyah dari awal itu adalah kita tidak sungguh-sungguh siap menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Apalagi ketika kita dianugerahi anak laki-laki, anak perempuan, dan itu tidak hanya 1 atau 2. Belum lagi ditambah dengan hal-hal yang pernah kita alami. Baik, itu pilar pertama. Oke, selanjutnya pilar kedua yang menyebabkan goyahnya pengasuhan, yang menyebabkan munculnya persoalan-persoalan yang tadi kita khawatirkan, yaitu hilangnya peran ayah. Kita lihat ya. Kita tanya sekarang. Ayo Bunda boleh interaksi. Kita tipe orang tua yang mana? A, ayah bekerja, ibu di rumah. Ayah bekerja, ibu bekerja, atau C, ayah di rumah, ibu bekerja? Kita di mana? B, ayah bekerja, ibu bekerja. Ayah bekerja, ibu di rumah. B. Kebanyakan kita hari ini, ya, ayah bekerja, ibu bekerja. Atau ayah di rumah, ibu bekerja. Oke, alhamdulillah ada yang A. Pertanyaannya, ketika seandainya kita di posisi B, siapa yang mengasuh anak kita? Kakek, nenek, suster, daycare, atau sejenisnya? Ini kita bertanya terus pada diri kita ya. Pertanyaannya, apakah mereka mengerti dengan ilmu mendidik dan mengasuh yang baik dan benar? Kalaupun kita menjadi seorang ibu yang di rumah saja, suami bekerja dan kita di rumah, pertanyaannya, apakah kita sudah termasuk orang yang mengerti tentang ilmu mendidik dan mengasuh yang baik dan benar? Ada beberapa peran ayah, Bun. Ini tolong dicatat baik-baik ya oleh seorang ayah. Nanti materi-materi ini sebenarnya akan ada pembahasan tersendiri. Bunda akan sampaikan secara garis besar dulu. Peran ayah itu setidak-tidaknya ada 7 untuk anak-anaknya. Tapi satu hal yang ayah harus ketahui,
Anak laki-laki yang jarang diajak bicara dan ngobrol oleh ayahnya lebih berisiko terlibat pornografi, narkoba, LGBT, dan tindakan kriminal. Anak perempuan yang tidak dekat dengan ayah rentan untuk terlibat hubungan dengan lawan jenis tanpa batasan. Di lain kesempatan kita akan bicara tentang peran ayah. Ayah, anakmu butuh vitamin A. Apa vitamin A itu? Vitamin ayah. Banyak hal-hal yang nanti harus hadir ayah di dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya adalah pilar ketiga. Pilar ketiga yang goyah di dalam rumah tangga kita dalam mendidik dan mengasuh anak adalah tidak merumuskan tujuan pengasuhan dengan baik. Sekarang kita lihat, apa tujuan pengasuhan itu? Tujuan pengasuhan ini adalah relate dengan tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Tujuan penciptaan kita adalah menjadi hamba bagi Allah. Menjadi orang yang soleh dan solehah. Nah, ini juga jelas ya Bunda. Anak-anak itu adalah amanah yang kita terima dari Allah. Dan bukan hanya diterima, anak-anak itu adalah amanah yang kita minta kepada Allah. Bukankah ketika kita menikah, kemudian kita berharap diberikan keturunan yang soleh dan solehah, itu kita meminta kepada Allah bahwa kita ingin dititipi amanah. Dan amanah itu kita memiliki tugas menumbuh dan mengembangkan mereka, tumbuh jasadnya, kembang akal dan ruhiyahnya. Tujuan pengasuhan adalah menjadikan mereka anak yang soleh dan solehah, kuat memiliki adab dan akhlak mulia. Kuat dalam artian dia siap dengan tantangan di masa yang akan datang. Dia tidak mudah diintervensi oleh orang lain. Dia tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri. Dia memiliki akidah yang baik. Dia memiliki adab yang baik. Dia memiliki akhlak mulia. Inilah tujuan pengasuhan. Jadi ayah bunda, ketika kita melakukan apa saja, memilih sekolah, memilihkan pendidikan untuk anak-anak kita, kita harus tahu bahwa tujuan yang kita melakukan pendidikan dan pengasuhan ini adalah satu, menjadikan mereka anak soleh dan solehah. Karena ketika tidak ada kesolehan pada diri mereka, maka tujuan pengasuhan ini menjadi buyar, hilang dia tujuan pengasuhan kita. Oke, tahukah kita ayah bunda, ketika kita mendidik dan mengasuh anak itu, ada 3 dasar pendidikan dan pengasuhan yang disepakati. Yang pertama, karena kita sebagai seorang mukmin ya, tujuan pertama itu dari pendidikan dan pengasuhan itu untuk menciptakan anak yang soleh dan solehah, maka landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Apapun yang kita lakukan ketika kita mendidik dan mengasuh mereka, jangan pernah keluar dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Maka pendidikan yang kita lakukan itu kita ukur, apakah ini menyelisihi atau tidak dari apa yang sudah Allah perintahkan dan apa yang Allah larang dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nanti kita lihat penjabarannya. Yang kedua, dasar dari kita mendidik dan mengasuh itu berdasarkan tahap tumbuh kembang sesuai dengan tahapan usia. Kenapa anak kecil diperlakukan dengan lemah lembut? Kapan kita harus bertegas-tegas kepada anak? Ternyata itu dipengaruhi dengan dasar tahap tumbuh kembang sesuai tahapan usia. Yang ketiga, yang kita harus tahu lagi, bahwa dasar pendidikan pengasuhan itu harus berdasarkan perkembangan otaknya. Ya, inilah 3 dasar pendidikan dan pengasuhan yang harus kita pahami dengan baik. Kita lanjut. Kalau berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, apa yang menjadi landasan kita? Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tujuan pendidikan itu adalah agar kita bisa mempersiapkan anak-anak kita nanti memasuki usia mukallaf, akil baligh, di mana dia siap menerima beban syariat, memahami hukum sebuah perintah atau larangan, sunnah, halal dan haram, perkara yang makruh dan mubah, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan tahapan usia. Inilah dasar pendidikan kita, Bun. Pendidikan taklifiyah, mempersiapkan anak kita agar nanti dia paham mana yang boleh dan tidak boleh. Ini adalah salah satu syarat penghambaannya kepada Allah. Dia tahu apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah tidak kehendaki. Maka apapun yang kita ajarkan kepada anak-anak kita harus sesuai berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.
Dari segi tinjauan psikologi dan parenting, kalau ini berdasarkan Al-Quran sudah, nanti kita bisa lihat ya, ayah bunda berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu tetap di pendidikan taklifiyah itu tetap ada juga batasan-batasan usia yang nanti bisa kita pelajari kemudian. Secara tinjauan psikologi dan parenting, kita harus paham, ada 3 tahapan usia terbaik dari anak-anak kita. Yang pertama yaitu nih, usia 0 sampai 7 tahun. Dalam beberapa kesempatan, Bunda sering sampaikan ini adalah 3 tahapan usia yang disepakati, walaupun nanti ada perbedaan ya. Ada yang mengatakan 7, 0 sampai 6, 0 sampai 7, 0 sampai 8, 8, 15, 7, 14, atau 15 tahun ke atas. Tapi ini rentang usia yang hampir-hampir sama. Ya. Nah, yang pertama yang kita lihat adalah ayah bunda harus paham bahwa anak yang sedang kita didik dan kasuh itu ada 3 tahapan usia terbaik yang nanti akan membentuk dia seperti apa di masa dewasanya. Termasuk kita. Kita hari ini adalah hasil pendidikan dan pengasuhan serta pengalaman yang kita dapatkan di 3 tahapan usia terbaik kita. Bunda seringkali menganalogikan mendidik dan mengasuh anak itu ibaratkan kita sedang membangun sebuah rumah. Ini kita lagi bangun sebuah rumah ya Bunda ya, ayah bunda ya. Menurut ayah-ayah yang ada di ruang Zoom kita ini dan bunda-bunda, berbedakah ketika kita akan membangun rumah yang biasa dengan rumah yang bertingkat? Beda nggak? Apa tahapan kita akan membangun? Pertama, sebelum kita bangun rumah itu mesti kita bangun fondasi dulu ya. Fondasi, dinding, kemudian atap serta aksesoris. Apakah berbeda fondasi yang kita bangun untuk rumah biasa dan rumah bertingkat, bahkan rumah bertingkat 3? Beda nggak? Beda. Beda ya, berbeda. Ketika kita akan membangun rumah yang bertingkat dan tidak bertingkat, maka kalau kita bangun rumah bertingkat itu pasti kita pastikan bahan-bahannya itu bahan-bahan terbaik. Mau bertingkat kan yang mau kita bangun kan? Kita pilih batunya yang batu-batu kali yang besar, kuat. Kita beli semen yang terbaik dengan adukan yang pas. Kita menggunakan tukang-tukang terbaik untuk membuat fondasi. Begitu pentingnya fondasi yang akan kita bangun, menentukan apa nanti akan kita bangun ke atas. Maka dalam pendidikan dan pengasuhan anak, fondasi itu adalah usia 0 sampai 7 tahun. Ini adalah usia terpenting pertama untuk anak-anak kita. Tapi betapa banyak orang tua yang nggak paham bahwa ini adalah usia terpenting dan mereka sering mengabaikannya. Apa syarat di usia ini? Yang pertama, ayah bunda hadir 100%. 100 no discount. Sosok ayah harus hadir memberikan pengaruh kepada anak-anak dan sosok bunda juga harus hadir memberikan pengaruh kepada anak-anak. Yang sedang berkembang dengan baik pada anak usia ini adalah otak limbik, yaitu di ranah emosional. Apa yang mereka butuhkan agar otak mereka berkembang dengan baik pada usia ini, ranah emosional mereka berkembang dengan baik? Yang pertama adalah butuh rasa cinta, butuh rasa aman, dan butuh rasa nyaman. Itu yang mereka butuhkan pada usia ini. Itulah kenapa tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada bentakan, tidak boleh ada kekerasan pada usia ini. Karena ketika pada usia ini kita tidak memenuhi apa yang dibutuhkan oleh otaknya, ini akan merusak. Dan usia ini sering kita kenal dengan usia golden age, usia emas. Ini yang digadang-gadang kalau kita beli susu ya Bun ya. Itu kan bilang ini adalah usia emas. Maka ini ada DHA, apalah istilahnya, untuk mengembangkan otak mereka secara fisik. Di ranah emosi ini, otak anak itu seperti spons. Dia menyerap dengan baik dari 3 hal. Dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Pada tahap ini, hampir 60-80% potensi kecerdasannya terbentuk pada usia ini. Potensi ya, belum menjadi kecerdasan. Potensi kecerdasannya terbentuk pada usia ini. Mereka butuh 6.000 kata baik setiap hari. Mereka butuh informasi sebanyak-banyaknya. Dan bahayanya, ada bahayanya ya Bun ya, ayah, bunda. Pada usia ini mereka belum punya kemampuan memfilter apakah itu baik atau buruk. Mereka belum bisa membantah atau menyatakan ini baik atau buruk. Mereka hanya menyerap semua yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka rasakan.
Maka sering diistilahkan usia ini adalah usia kamera. Jadi kalau dia lihat sesuatu baik, cekrek, simpan. Oh, ada orang berantem, cekrek, simpan. Maka semua emosi yang ada di sekitar dia tangkap. Hati-hati ketika ada pertengkaran di antara kita sebagai seorang istri dan suami. Ketika ada emosi kemarahan di rumah tangga kita, ada emosi kebencian, semua itu akan disimpan dengan baik oleh anak-anak kita pada memori terbaiknya. Maka hati-hati Bun, walaupun kita anak-anak kita di dalam pengasuhan kita, jangan pernah kita mengabaikan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan. Sering sekali masyarakat nggak peduli ya pada usia ini. Bayangkan kadang bergunjing di depan anak. Terus nanti kalau dibilang, itu ada anak kecil. Dia kecil baru, ntar juga lupa. Sekarang pertanyaan Bunda, kita pernah nggak mengalami sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan di masa kecil kita? Sampai sekarang masih ingat nggak? Coba, ada di kolom chat. Adakah yang masih ingat perlakuan yang tidak baik yang pernah dialami ketika kecil? Sampai sekarang tuh masih ingat. Apakah pernah dicubit? Apakah pernah disakiti gitu ya? Masih. Ini membuktikan bahwa ia ada di memori terbaik kita. Dan dia tidak akan hilang. Kalau kita ikutin kata-kata orang, dia akan hilang dengan sendiri. Enggak, ternyata enggak hilang. Maka ayah bunda, ini juga yang akan dialami oleh anak-anak kita. Ketika banyak emosi negatif di sekitarnya, dia akan simpan dengan baik, dan ayah bunda harus tahu, ranah emosi ini akan menjadi standar perilaku emosinya nanti di usia 15 tahun ke atas. Maka hari ini kalau kita ketemu orang yang baperan, orang yang gampang marah, sedikit-sedikit tersinggung, ya, orang nggak ngomongin dia ngerasa, gitu ya, atau sebaliknya orang yang humble, orang yang ceria, orang yang hidupnya lempeng aja, itu dipengaruhi nanti salah satunya adalah apa yang dia dapatkan, emosi apa yang dia tangkap ketika dia berusia 0 sampai 7 tahun. Pada usia ini anak butuh tauladan. Maka tidak ada paksaan ayah bunda. Tidak boleh ada paksaan ketika anak-anak belum mau sholat. Tidak boleh ada paksaan ketika mereka belum mau misalnya menghafal, ya. Yang perlu kita berikan adalah teladan yang menyenangkan. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Jangan sekali-kali nanti terlontar, lah sekolah di Alufas Bana kok, mahal-mahal bayar uang sekolahnya. Masa sholat nggak mau? Terus kita bilang, Allah nggak cinta, Allah marah sama orang yang nggak mau sholat. Sehingga yang tertanam di dalam pikiran mereka, sholat itu emosinya negatif. Baca Al-Quran itu emosinya negatif. Terus gimana dong, Bun? Ya caranya kita berikan tauladan. Kita katakan, nak, ayah mau sholat ke masjid, kamu mau ikut? Enggak males. Padahal seneng loh, ntar kalau habis sholat, ayah bawa jalan-jalan. Ayah belikan sesuatu. Atau kita nanti di masjid, anak ayah boleh duduk di sini. Terserah. Artinya kita memberikan, menggambarkan kepada mereka semua kebaikan yang kita lakukan itu membahagiakan mereka. Ya, sehingga yang mereka ingat tentang sholat, relate-nya bahagia, senang. Baca Al-Quran senang, dan itu kita contohkan. Ya, pada usia ini perkembangan fisiknya juga sangat pesat. Ini salah satu peran ayah. Ayah, anak-anak kita belajar keberanian dari ayah. Dia belajar arti kuat itu dari ayah. Dan dia belajar kelembutan dari ibu. Ya, nih coba nih, kalau seandainya beda nggak ketika anak jatuh yang pegang ayah atau bunda? Beda nggak? Beda ya. Kalau ayah yang jatuh, kalau anaknya yang jatuhnya dipegang sama bunda, biasanya gimana? Lebay. Kita sering, aduh sayang kasihan, sakit ya nak. Aduh, dipeluk-peluk gitu ya, dipeluk anaknya. Coba kalau sama ayah. Kalau sama ayah gimana? Kalau jatuh, Allah anak ayah, ayo berdiri. Kuat anak laki-laki. Nggak boleh cengeng, ayo. Termasuk anak perempuan pun kita akan bilang, ayo sayang, kamu kuat. Kamu bisa. Berbeda perlakuan ayah dan bunda. Ini memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Kita belum bicara jangka pendek ya, kita akan bicara hasil dari pengasuhan ini adalah jangka panjang. Nah inilah yang terjadi pada usia 0 sampai 7 tahun, tapi banyak orang yang mengabaikan, yang mudah disampaikan tadi adalah semua potensi kecerdasan, sering orang lebih memikirkan sekolah itu pilih di usia SD, kalau SD baru pilih sekolah yang bagus, kalau nanti udah SMP, udah SMA baru pilih sekolah yang bagus, padahal cikal bakal itu ada di usia 0 sampai 7 tahun. Kalau kita ibaratkan,
Ketika besar anak kita nanti bisa menampung banyak ilmu, itu seperti keranjang buah. Bunda sering analogikan ya, seperti keranjang buah yang besar yang bisa masukin buah sebanyak-banyaknya. Dan masa merajut keranjang buah itu ada pada usia 0 sampai 7 tahun. Apa yang tidak boleh kita lakukan pada usia ini? Bentakan. Menurut sebuah penelitian ya dari Dr. Elliot itu mengatakan bahwa ketika kita melakukan bentakan kepada anak-anak, disertai dengan kemarahan bahkan, ya Bunda, dia bisa mematikan sel otak anak kita seketika sebanyak 600 sel otak. Bahkan ada angka yang lebih tinggi yang disampaikan oleh para pakar. Artinya, kita yang membunuh kecerdasan anak-anak kita. Nah, kita nanti tanya bagaimana kalau sudah terlanjur. Oke ya. Baik, kita masuk dulu. Ini usia 0 sampai 7, pegang dulu ya. Ini berdasarkan tahap usia. Yang sedang berkembang adalah ranah emosinya. Ayah bunda harus ingat, perhatikan asupan yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Ya, bila perlu ketika lingkungan kita tidak baik, kita boleh kekep anak kita, nggak bawa keluar karena kita takut. Nih, ada pernyataan orang tua yang mengatakan, Bun, kok tiba-tiba anak saya udah SD itu bisa aja, mohon maaf ya, berkata kasar, berkata kotor, tiba-tiba tuh ngedorong atau apa gitu. Ini disebabkan karena bisa jadi dia mendapatkan pengalaman ini, dia melihat ini terjadi pada usia sebelumnya. Maka nanti pada usia berikutnya dia akan mempraktekkan satu-satu 0 sampai 7 tahun. Yang kedua, usia 7-14 atau 8-15 tahun. Pada usia ini, ayah bunda berdampingan memberikan peran kepada anak. Maka dekatkan mereka sesuai dengan gender. Anak laki-laki dekatkan dengan ayah, anak perempuan dekatkan dengan ibunya. Kenapa? Karena ini adalah usia keterampilan. Dia akan mulai belajar bagaimana menjadi laki-laki dan belajar bagaimana menjadi perempuan dari figur-figur terbaik yang ada di dekat dia, yaitu ayah dan bunda. Pada usia ini, seharusnya dia sudah mulai bisa membedakan yang baik, yang buruk, dengan nalar berpikirnya sendiri. Yang sedang berkembang adalah ranah otak logikanya. Maka ketika ranah otak logika yang sedang berkembang, ayah bunda jangan kaget kalau anak kita tiba-tiba sering mendebat, sering bertanya, sering membantah, bukan berarti mereka melawan. Ini pengalaman bunda ya, ketika kita megang lembaga pendidikan. Ketika TK tuh, orang tua anak-anak bilang gini, orang tuanya bilang gini sama bunda, Bun, ketika TK tuh anak saya tuh bunnya nurut banget. Apa-apa tuh mau. Disuruh ini mau, disuruh itu mau gitu. Nggak pernah membantah. Tapi udah SD, kenapa dia sekarang suka membantah? Apa yang saya bilang itu suka dibantah, suka dijawab. Bahkan cenderung melawan. Dia bilang, bahkan nggak jarang ya orang tuanya bilang gini, apakah guru-guru SD ini nggak bisa ngajar anak kami? Nah, sekolah ini yang disalahin ya. Sekolah nggak bisa ngajarin anak kita, kok tiba-tiba jadi pelawan gitu ya. Ayah bunda, kenapa keluar lontaran seperti ini? Karena kita nggak tahu bahwa yang sedang berkembang itu adalah otak berpikirnya. Ya, bukan lagi di ranah emosi. Ranah emosi fasenya sudah lewat, walaupun akan tetap berkembang pada usia ini, tapi tidak dominan lagi. Ya, maka kalau pada usia sebelumnya asal dia nyaman, dia senang, dia melakukan semua hal. Ya, tapi pada usia 0-7 tahun ke atas, dia mulai berpikir, kenapa ya? Kenapa harus? Kenapa nggak boleh? Kenapa aku harus sholat? Kenapa mama nggak sholat? Kenapa papa begini? Dia akan mulai mempertanyakan. Ayah bunda, kita harus tahu ya, dia sedang membangun mekanisme berpikirnya sendiri. Nah, kalau kita bandingkan kita dulu, kita bilang gini, kita dulu, apapun diomongin orang tua kita tuh kita ngikut. Ada bantah-bantahan seperti anak sekarang. Ada satu kondisi yang kita nggak boleh lupa ya, ayah bunda. Ketika kita kecil, kita tidak banyak menerima asupan pikiran dari yang lain. Kita hanya berinteraksi dengan orang tua kita, ya, orang dewasa yang ada di sekitar kita, atau guru di sekolah, atau orang tua yang ada di sekitar kita. Dan rata-rata mereka memiliki pemikiran yang sama, ya. Tapi hari ini ayah bunda, anak-anak kita tidak lagi menerima dari kita saja. Mereka menerima banyak informasi di luar diri kita. Apakah itu internet, apakah itu tontonan, pergaulan di sekitar mereka. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka ketahui, itu lebih beragam.
Sehingga dia butuh waktu untuk menyelaraskan apa yang dia lihat dan pernah dia dengar, dia temukan sekarang. Pemikiran-pemikiran yang lain disandingkan dengan apa yang kita sampaikan. Maka ini adalah masa dia membangun cara berpikirnya sendiri. Bukankah cara berpikir itu kita dapatkan dari pengetahuan dan pengalaman? Ya, dan mereka mendapatkan pengetahuan yang banyak, tidak hanya dari kita. Sehingga wajar mereka membangun banyak pertanyaan. Karena kita bilang nggak boleh. Tapi kok dia lihat orang lain boleh? Ya, kenapa ayah bilang nggak boleh ya? Tapi kok teman-teman aku boleh? Kok aku lihat di TV biasa-biasa aja? Contoh main game misalnya ya. Temannya main game biasa aja. Di TV juga orang kelihatan main game biasa aja. Ya, kenapa nggak boleh? Apa bedanya aku sama orang lain? Dia akan mulai mempertanyakan kita. Maka kalau kita paham, otak logikanya sedang berkembang, dia sedang butuh jawaban untuk menyelaraskan apa yang dia dapatkan dari kita dengan apa yang sudah ada di dalam kepalanya, maka yang kita bangun adalah dialog. Kita nggak ujuk-ujuk bilang dia melawan, kita nggak ujuk-ujuk bilang dia membantah kita. Kita akan bilang, oke, apa yang kamu pikirkan, nak? Kenapa kamu berpendapat seperti itu, nak? Maka yang kita bangun adalah dialog. Sampai dia menemukan cara berpikirnya sendiri, oh ini boleh, ini tidak boleh karena ada dasarnya. Pada usia ini, dia butuh adab. Penguatan kepada adab. Dan pada usia ini jugalah Allah katakan, tegakkan anakmu salat pada usia 7 tahun, dan pukullah pada usia 10 tahun. Banyak pertanyaan dari orang tua ketika Bunda mengisi parenting, dibilang gini, Bun, kenapa sih ya kalau anak-anak udah 10 tahun, 11 tahun gitu, atau di usia ini, kok kayaknya itu bandel banget, nggak mau diajak bebal ya. Sholat itu susah banget. Ada nggak di antara kita yang mengalami itu? Karena dia kan udah belajar sholat itu dari kecil loh, Bun. Dari TK udah diajarin, SD itu sesuatu yang diwajibkan. Tapi sampai sekarang itu harus disuruh dulu. Bahkan nggak jarang dimarahi, dipukul, baru dia mau sholat. Ada yang mengalami seperti itu? Nyinyir kita. Maka sampai usia remaja itu masih nyinyir, ngingetin sholat lah nak, sholat lah nak, sholat lah nak. Oke. Sedang mengalami fase ini, yang menguras emosi. Kita balik dulu ya, Bung ya. Satu dasar tadi yang dikatakan ketika kita mendidik dan mengasuh anak itu adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ada hal yang ditegaskan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Allah katakan, ajarkan sholat. Ya, anak kita wajib sholat. Sholat adalah perkara terpenting. Ajarkan anakmu, tegakkan anakmu sholat pada usia 7 tahun dan pukullah pada usia 10 tahun. Artinya ada masa 3 tahun, ayah bunda, untuk kita mengajarkan kepada anak kita tentang kewajiban sholat. Mulai dari rukun syaratnya sampai dalam pelaksanaan pengerjaannya. Mulai dengan wuduknya. Ya, 3 tahun. Dan apa yang kita lakukan ketika pada usia 10 tahun mereka tidak melakukan, baru kata Rasulullah, kata Allah, pukullah mereka. Dan ayah bunda tahu nggak pukulan yang diberikan kepada anak kita? Ada syaratnya. Yang pertama, pukullah pada tempat yang tidak menyakitkan. Kaki ke bawah, ya. Kemudian pukulan itu tidak boleh diayun. Hanya jarak 30-40 tidak boleh diayun. Maka pukulan standar. Menurut ayah bunda itu sakit nggak? Sakit nggak dipukul seperti itu? Tidak diayun dalam jarak yang dekat. Sakit nggak? Tidak sebenarnya. Tapi apa sesungguhnya yang sedang kita pukul adalah batinnya. Adalah ranah emosinya. Adalah ranah kepekaannya. Ketika kita pukul pada usia 10 tahun, kita butuh waktu 3 tahun. Dan sholat adalah perkara terpenting, Bunda yakin kita sepakat. Sholat adalah ibadah yang pertama dihisab. Sholatlah yang menentukan surga dan neraka kita, membedakan kita antara kafir dan mukmin, itu sholat. Perkara terpenting di dalam Islam, anak baru boleh dipukul pada usia 10 tahun. Itu pun setelah kita 3 tahun ngajarinnya. Ayah bunda, coba kita ingat. Berapa sering kita sudah pukul anak kita, berapa sering kita sudah hardik mereka, kita kasari mereka, dan itu bukan karena sholat. Kalau hukuman terberat sudah mereka pernah terima,
Apalah artinya hukuman yang hanya pukulan yang tidak menyakitkan ini? Tanpa kita sadari ayah bunda anak kita sudah bebal. Maka kita ancam seperti apapun, mereka tidak lagi percaya. Yang lebih berat pun sudah mereka terima. Inilah salah satu indikasi yang menyebabkan kenapa anak-anak kita pada usia selanjutnya menjadi bebal, tidak bisa lagi diarahkan, karena mereka sudah menerima perlakuan yang membuat hati mereka juga bebal. Oke, nanti kita bahas kalau sudah muncul gimana nih Bun, gitu ya. Oke, pada usia ini, ayah bunda tolong diingat ya, butuh latihan. Dia butuh latihan menjadi laki-laki, dia butuh menjadi latihan jadi perempuan. Maka saat Bunda sampaikan tadi, anak laki-laki dekatkan dengan ayah. Ayah, bawa anak kita dalam semua aktivitas kita. Sebagai seorang laki-laki, sekarang dia kecil, suatu saat dia akan menjadi laki-laki dewasa. Dia perlu contoh bagaimana laki-laki mengekspresikan perasaannya ketika sedih, ketika gembira, ketika kecewa. Dia perlu lihat contoh. Bagaimana cara laki-laki menyelesaikan masalah. Karena yang akan kita tumbuhkan adalah qawwam pada anak laki-laki kita. Apa itu qawwam? Dia akan menjadi pemimpin, tidak hanya pemimpin. Dia tempat bersandar, dia tempat bertanya, dia tempat menyelesaikan banyak masalah nanti di usia dewasanya. Maka dia dilatih, diajar mulai pada usia ini. Karena otak logikanya sudah mulai berkembang ya. Dia mulai diajar menganalisa suatu kondisi. Maka cara itu, karena dia laki-laki, dia harus dapatkan dari ayahnya, bukan dari ibunya. Bayangkan kalau ayah tidak terlibat, dia hanya dapat dari bunda. Oh, laki-laki menangis, kecewa, atau laki-laki merasa tidak nyaman, dia lihat ekspresi yang dikeluarkan, kalau ngeliat ke ibu nangis kan? Maka muncullah anak-anak kita yang lebay, atau mungkin dia nggak bisa nangis, tapi dia menjadi orang yang menahan diri, tapi emosinya terpendam. Karena dia nggak tahu cara mengeluarkan. Dan begitu juga dengan anak perempuan. Anak perempuan perlu belajar bagaimana menjadi perempuan itu adalah dengan ibunya. Dia harus tahu apa yang harus dia persiapkan agar dia nanti mampu menjadi seorang istri dan mampu menjadi seorang ibu. Jadi ayah bunda, ketika kita bicara tentang pendidikan anak, kita nggak bicara jangka pendek. Kita bicara tentang 10, 15, bahkan 20 tahun ke depan. Apa yang kita lakukan hari ini, dia menjadi fondasi, dia menjadi landasan untuk sikap perilaku anak kita beberapa belas tahun ke depan. Jadi jangan bilang, dia masih kecil pun masa diajarin persiapan untuk menjadi istri, menjadi suami. Ini fondasi ya, seperti Bunda sampaikan, ini adalah fondasi. Maka anak laki-laki pada usia ini, ayah bunda, satu hal yang perlu Bunda ingatkan ya, ketika dia anak tertua, maka biasanya nggak jadi masalah, dia selalu didahulukan, misalnya abang. Tapi yang sering jadi masalah itu ketika kita punya anak laki-laki dan usianya paling kecil. Sering dipanggil adik, maka sampai dewasa, saya kan sini anak bungsu, silakan ya, dirasakan sendiri benar apa enggak. Ketika kita anak bungsu, laki-laki, ya, terus dipanggil adik, ya, kemudian sampai usia dewasa tuh, kadang waktu dalam perkembangan, kakak kita bilang, kamu anak kecil, tahu apa? Sampai besar tuh kadang ngerasa kita nggak punya power. Kecuali nanti orang tuanya memperlakukan dengan baik ya. Seringkali anak kecil laki-laki itu nggak dianggap, pendapatnya nggak didengerin. Walaupun tidak semua ya, tapi ini banyak kita temui. Maka ayah bunda, mulai dari sekarang, kalau kita punya anak laki-laki dan dia di usia urutan ke bawah, tolong diingat, jangan perlakukan dia seperti yang sudah kebanyakan dilakukan oleh orang lain. Tetap tempatkan dia sebagai laki-laki. Kalau dia punya kakak perempuan, bilang sama kakaknya, Kak, sekarang dia laki-laki kecil, nanti kalau sudah dewasa, dia adalah pelindung. Maka jangan pernah lecehkan, jangan pernah abaikan adik kamu walaupun dia sekarang kecil. Jadi anak laki-laki kita walaupun kecil, tetap posisikan dia akan menjadi seorang pemimpin di suatu saat kelak. Maka berhenti memanggil adik. Ya, ketika sudah di atas 7 tahun, jangan lagi panggil adik. Sebut namanya, agar dia punya izah sendiri. Ya, dan dia dapat keberanian itu, dia dapat keterampilan jadi laki-laki itu dari ayah. Maka ayah, mulai anak kita diajak terlibat ya. Ketika kita punya persoalan, anak kita diajak duduk, gimana menurut abang nak? Kita mau ke sini nih, gimana menurut abang? Ajak anak laki-laki kita untuk ikut memutuskan, untuk mulai berpikir apa yang akan kita lakukan di dalam rumah tangga kita. Ini untuk hal-hal yang sederhana ya. Nggak sampai juga harus menentukan yang luar biasa, nggak. Hal-hal yang sederhana. Yang penting kita sadar ini adalah masanya kita mendidik mereka, membuat mereka terampil.
betapa banyak persoalan rumah tangga hari ini dikarenakan laki-laki yang tidak terampil di dalam rumah tangga, nggak terampil menjadi seorang suami, nggak terampil memecahkan masalah, nggak terampil memimpin pasangan dan anak-anaknya, nggak terampil dia untuk menjadi solusi bagi keluarganya. Dan satu hal, ayah bunda yang harus diingat, anak laki-laki harus memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Ini PR ayah dan bunda. Karena salah satu syarat dia mampu memimpin nanti adalah ketika dia mampu berkomunikasi dengan baik. Sebaliknya, anak perempuan, ajarkan dia untuk rendah hati. Ajarkan dia untuk bisa taat dan patuh. Ini kalau di sekolah bunda sering bilang ya sama guru-guru, hati-hati kalian mengajar anak-anak. Karena kita tanpa sadar tuh bilang gini, oke, anak-anak silakan takbir yang keras. Anak rijal takbir, Allahu Akbar. Terus bilang sama anak perempuan, ayo anak bisa, jangan kalah. Keluarkan suara kalian. Kalian juga bisa teriak yang keras. Takbir lagi, Allahu Akbar. Dilombakan. Udah bilang hati-hati. Kita perempuan disuruh merendahkan suara kita. Bukankah ini juga salah satu menjadi indikator ketaatan kita di dalam rumah tangga? Tanpa sadar kita bernada tinggi, pasangan kita tersinggung. Jangan-jangan nanti di ujung-ujung dikatakan tidak menjadi istri yang salehah. Perempuan diajarkan untuk menekan egonya. Ya. Perempuan dari kecil tuh diajar. Maka kalau di rumah kita pembiasaan, ada saudara laki-laki walaupun adiknya, anak perempuan diajar. Kak, ayah pulang siapkan air. Mungkin dia mau siapkan air minum. Kak, tolong ambilkan adik air minum. Terus dia bilang, ngapain harus kakak yang ngambil? Dia ngambil sendiri dong. Dia kan punya kaki, punya tangan. Ngapain kakak yang harus ambil? Nah, di situ kita bilang, Kak perempuan nak, kita nanti akan melayani laki-laki terbaik dalam hidup kita. Apakah itu nanti suamimu, anakmu, kakak, saudara laki-laki, atau adik perempuan, adik laki-lakimu. Maka rendahkan hatimu, layani. Ini adalah masa kita mentarbiyah anak-anak kita. Ini adalah usia terpenting. Jadi kalau hari ini ada anak-anak kita di usia remaja, dia nggak terampil, dia tidak bertanggung jawab, dia abai, jangan-jangan kita tidak kuat membekalinya di usia ini. Oke, selanjutnya adalah usia 15 tahun ke atas. Kita cepat ya, nanti waktunya habis nih. 15 tahun ke atas, ini adalah masa dia lepas dari kita, dia mengaplikasikan apa yang berkembang di ranah emosi dan otak logikanya. Nanti itu akan terlihat dari cara dia menyikapi persoalan yang terjadi di kehidupannya. Ketika dia bergaul dengan teman, apakah dia bisa memfilter ini baik atau buruk? Ketika ada masalah, bagaimana cara dia menyelesaikan? Apakah dia langsung main jotos, main adu fisik, atau dia bermain dengan kata-kata, dia tenang, atau dia gerasak gerusuk? Itu ditentukan dengan pengalaman yang dia dapatkan usia 07 dan 7-14 tahun. Oke, kita lanjut. Nanti boleh kalau ada pertanyaan silakan ya. Yang ketiga, berdasarkan otak. Nah, ini cepat aja ya. Secara garis besar, ketika anak-anak belajar dalam pendidikan dan pengasuhan kita, ada 3 otak yang sedang berkembang. Ya, yang pertama adalah otak reptil atau dikatakan otak binatang. Ini otak pertahanan hidup. Yang kedua adalah sistem limbik, yaitu warna merah adalah ranah emosi yang Bunda sampaikan tadi. Yang ketiga adalah korteks atau prefrontal cortex. Ini adalah otak yang berkembang untuk di ranah logika, ya, mampu menjawab alasan baik dan benar, merencanakan pengaturan, ya, memilih kata-kata yang baik atau tidak baik, kemudian membedakan yang halal dan haram di sini nih, ya, benar atau tidak benar itu di sini, di otak yang berwarna biru. Nah, otak merah itu adalah limbik yang tadi Bunda sampaikan. Nah, hati-hati kita ketika di otak reptil, karena adalah otak pertahanan. Ketika anak kita biasa di dalam tekanan, di dalam kemarahan, kita selalu mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan perintah, ya. Maka nanti yang terstimulan itu adalah otak reptilnya atau otak binatang. Maka yang muncul nanti adalah perlawanan. Maka kalau ada anak-anak kita yang membantah, ya, dia gampang tantrum, gampang marah, gampang tersinggung. Nah, kemudian dia melakukan perbuatan yang secara fisik itu membalas, ya. Jangan-jangan kita membiasakan dia di dalam posisi yang berkembang itu adalah otak reptilnya. Nggak sadar ya dari kata-kata atau perbuatan kita. Oke, ini garis besar aja. Maka kalau di sekolah tuh Bunda sering bilang ke guru-guru, kenapa harus mereka kita stabilkan dulu, harus ada persepsi, harus ada role play di awal gitu ya. Itu sebenarnya mengkondisikan agar mereka nyaman, agar bisa berkembang dengan baik otak korteksnya. Baik, ada 3 dasar tadi.
Pertanyaan kita yang terakhir adalah ketika disuruh memilih, apakah anak kita nanti sukses dunia atau sukses akhirat? Orang tua akan menjawab ideal, pengennya sukses dua-duanya, Bun. Sukses akhirat dan juga sukses dunia. Tapi ketika kita dihadapkan pada pilihan, hanya ada dua, sukses dunia atau akhirat, pasti akan kita pilih akhirat. Ya, karena sesuai dengan tujuan penciptaan tadi, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah adalah untuk menjadi hambanya. Oke. Nah, ada satu hal yang tidak berjalan dengan baik di dalam lingkungan kita hari ini. Orang tua berharap ketika anak sampai di gerbang sekolah, anaknya pulang nanti dalam keadaan soleh dan solehah. Sementara guru berharap anak sampai di gerbang itu sudah punya nilai kesolehan pada dirinya, sampai di sekolah kita hanya menambahkan ilmu-ilmu yang lain. Pada akhirnya yang mensolehkan anak kita siapa? Tidak ada. Ini ketika kita nggak tahu dari tujuan pengasuhan ya, kita nggak tahu dasarnya, kita nggak tahu dasarnya, maka kita akhirnya menumpangkan harapan kita kepada orang lain untuk mensolehkan anak kita. Tanggung jawab siapa sejatinya pendidikan dan pengasuhan itu. Oke, baik, kita masuk pilar keempat. Ini yang paling banyak terjadi ya, komunikasi yang buruk. Coba perhatikan kita hari-hari ini. Sehari-hari kita biasa bicara tergesa-gesa kepada anak kita. Sehingga kita tidak kenal diri kita dan nggak kenal anak kita. Coba bayangkan aktivitas kita pagi hari. Hari ini teman-teman, ayah bunda yang ada di ruang Zoom ini, rata-rata ya, kita itu ngerasa nggak kalau hari itu Senin, Jumat, Ahad, Senin lagi. Selasa, Rabu lewat, Kamis lewat. Udah Ahad ya? Oh besok Senin. Udah sibuk, udah Jumat ya? Hilangnya keberkahan waktu. Maka kita juga masuk orang yang tergesa-gesa. Pagi tergesa-gesa, siang tergesa-gesa, malam tergesa-gesa. Bilang tuh sama anak, ayo cepat, nanti terlambat. Pas bilang, ayo cepat, udah mau maghrib. Ayo cepat tidur. Setiap hari kita sering tergesa-gesa. Kita nggak sempat menyapa keunikan anak. Karena kan pagi kita dikejar-kejar waktu, kalau kita bekerja ya, ayah bunda bekerja ya. Anak terlambat bangun pagi, capek, kelihatan dia lesu. Kita kadang nggak sempat nanya, kenapa nak? Oh, malam nggak nyaman tidurnya. Itu makanya, tidur itu awal, jangan main-main. Ya. Kita udah nggak sempat nanya, ada apa? Siapa tahu dia bangun mimpi buruk, ada hal yang tidak nyaman di badan. Terus dia bilang, Ma nggak usah sekolah hari ini sakit. Jangan macam-macam, harus sekolah. Ayo cepat beres-beres. Pegang, nggak panas kok, gitu ya. Sering kita mengabaikan, kita nggak membaca bahasa tubuh anak, padahal bahasa tubuh itu lebih nyaring berbicara daripada kata-kata. Kita bahkan nggak sempat lihat anak kita loyo, kenapa dia tiba-tiba malas ke sekolah, gitu. Kadang nggak sempat lagi bertanya. Dan tidak jarang kita menggunakan 12 gaya populer dalam berkomunikasi. Ini udah pernah Bunda bahas juga ya, ketika kita di Ta'limul Abawain. Apa 12 gaya populer itu? Silakan dilihat apakah kita ada mengerjakan ini. Pertama, memerintah. Berapa sering kita memerintah pada anak kita? Alih-alih kita berdialog dengan dia, kita main cara cepat, main perintah. Cepat, mandi. Pakai baju, ganti baju, pasang sepatu, makan. Ambil tasnya, berangkat. Kerjakan PR-nya. Ya. Menyalahkan. Ketika anak kita melakukan sesuatu, makanya mama bilangin. Tuh kan, nggak dengerin, akhirnya kayak gini kan. Kalau dia menunjukkan ekspresi, dia lemah, kita bilang, alah gitu aja. Mama dulu, papa dulu lebih parah dari ini. Biasa aja. Masa anak laki-laki cemen? Oke, meremehkan. Membandingkan. Tuh lihat tuh, abangnya udah selesai. Kamu, apa-apa harus dibilangin. Lelet banget sih. Lepak, kalau bahasa ya. Lepak, lamban. Gak mau dibilangin, bandel kamu ya. Mengancam, awas. Nanti kalau sampai di sekolah mualimahnya marah, awas. Awas nanti ya, kalau seandainya nanti kena marah. Atau awas nanti semua mengancam. Nanti mama gak beliin. Menasihati itu baik, tapi hati-hati. Ketika kita menasihati anak dalam kondisi emosi kita tidak stabil. Ya. Satu hal yang ayah bunda harus tahu, apalagi ketika marah dengan anak laki-laki, otak anak laki-laki itu berbeda dengan anak perempuan ayah bunda. Anak laki-laki itu nggak butuh banyak kata-kata, ya. Maka yang paling tepat menasihati anak laki-laki itu adalah ayah. Karena kalau ibu-ibu tuh kalau marah bersejarah ya. Ibu-ibu tuh kalau marahnya panjang. Nggak tahu ini ya, kalau bunda-bunda enggak. Kalau bunda Iki mungkin iya. Jadi kalau marah tuh. Tapi anak laki-laki menerima kemarahan kita, dia cuma dengar pas kita sebut namanya. Misalnya namanya siapa? Arif misalnya. Arif! Ya bun. Terus kita nyoromet kan. Tahu nggak yang di dalam otaknya cuma dengar Arif, Net. Kamu dengar nggak? Dengar.
tapi dia nggak dengar apa-apa, ya. Menasihati. Kita senang nggak diomelin? Suka nggak kita diceramahi panjang lebar? Kira-kira masuk nggak? Coba ketik di kolom chat. Ketika kita sedang melakukan kesalahan, diomelin sama orang, dikasih nasihat sepanjang-panjangnya, masuk nggak di otak kita? Nyaman nggak kita? Coba tulis di situ. Nyaman nggak? Enggak, Bun. Sebel kita ya. Kita bilang, ih, kayak dia nggak pernah salah aja. Udah. Kalau kita bisa ngejawab nih, kita akan jawab, kayak lo aja nggak pernah salah. Tahu-tahu, ngerti-ngerti. Kalau nggak marah gimana? Ternyata kita aja tuh nggak nyaman. Masih bisa kita membedakan, apalagi anak kita. Oke, jadi hati-hati menasihati. Menasihati diperlukan, tapi lihat situasi dan kondisinya dan bagaimana anak kita menerimanya. Yang kedelapan, membohongi. Ayah bunda, banyak anak remaja ya yang orang tuanya punya anak remaja cerita sama bunda curhat, Bun, kenapa sih anak saya nggak mau cerita sama saya? Kalau apa-apa tuh dia tertutup, Bun. Saya nggak tahu apa-apa tentang dia. Kalau kita punya anak seperti ini, hati-hati. Jangan-jangan kita pernah membohongi mereka. Kapan? Nggak sengaja. Kita bilang nggak sengaja. Contoh ya, ketika kecil kita bilang gini, kita mau pergi sesuatu, terus kita bilang, Bunda pergi sebentar ya. Sebentar banget. Nggak lama. Ternyata kita perginya lama. Satu. Yang kedua, terus kita bilang gini, Bun, nanti kalau pulang beliin ini. Oh ya, nanti Bunda beliin. Nanti ayah beliin. Sabar ya nak ya, pokoknya ayah pergi dulu ya. Pas pulang dia bilang, mana ya? Aduh, lupa. Terus dia bilang, ayah berbohong, Bunda berbohong. Ketika kita berharap anak kita mau terbuka dengan kita, semuanya diawali dengan kepercayaan. Jangan-jangan kepercayaannya sudah ternodai ketika kita membohonginya di waktu kecil. Kita udah lupa, dia masih ingat. Menghibur. Nah, menghibur ini ada contohnya ya. Kita ujuk-ujuk ketika dia mengalami kegagalan, kita bilang, oh nggak apa-apa. Biasa itu nak. Tapi ditambah dengan kata tapi. Tapi ini sebenarnya menurut Bunda ya, kalau kamu kemarin belajarnya rajin, kamu dapat tuh. Nah, ini menyakiti ya. Mengkritik, menyindir, menganalisa, dan lain-lain. 12 gaya populer ini berulang-ulang kita lakukan pada anak kita, dan apa yang terjadi pada anak kita? Anak tidak lagi memiliki konsep diri yang positif. Masalah percaya diri tampil, ayah bunda, bukan semata-mata kemampuan dan seringnya latihan. Tapi ketika dia tidak dihargai, dia setiap hari kita gerus, ya, dia di depan kita saja nggak merasa berharga. Bagaimana dia merasa berharga di hadapan orang lain? Hati-hati dengan 12 gaya populer ini. Yang kelima, orang tua tergesa-gesa tidak mengajarkan fitrah dan adab kepada anak. Ini apa indikatornya? Sadari ayah bunda, ya. Ini ya, sekolah. Nah, ini ya. Sekarang salah satu kenapa pilih hufaz? Ya, di situ program agamanya bagus pun, ada mengajarkan adab, tematik iman dan segala macamnya. Tapi ayah bunda harus paham ya. Sekolah itu adalah tempat ta'lim, tempat pengajaran, tapi pengajaran itu tidak bisa dilakukan sebelum adab dan fitrahnya itu tumbuh dengan baik. Dan di mana itu ditumbuhkan, itu adalah di rumah kita. Oke. Nanti kita bahas lagi itu. Pilar ke-6. Oke, nanti Bunda share. Tidak mempersiapkan anak menjadi balih. Ini pilar ke-6 yang bikin goyah. Makanya anak-anak kita terjerumus kepada pergaulan bebas, terjerumus kepada LGBT, mohon maaf ya. Beberapa hal yang lain itu karena kita tidak mengajarkan mereka tentang jinsiah mereka. Contoh, kita lupa ajarkan mereka tentang seksualitas. Jadi seksualitasnya bukan tentang hubungan seks ya ayah bunda ya. Ini menguatkan tentang gendernya. Dia laki-laki dan dia perempuan. Kalau di bawah usia 0 sampai 7 tahun, pada usia 3 tahun selambat-lambatnya menurut pakar psikologi dan otak ya, selambat-lambatnya usia 3 tahun itu dia harus bisa menyatakan dengan jelas saya laki-laki dan saya perempuan. Oke. Dia harus tahu sebagai seorang laki-laki bagaimana dia menampilkan dirinya sebagai laki-laki. Punya ketegasan, punya keberanian, tidak lebay, ya. Berbeda dengan perempuan yang mungkin ya dia bermain di arena perasaan ya. Maka ketegasan laki-laki dan perempuan ini itu diberikan contoh dan dorongannya oleh ayah dan bunda. Itulah kenapa ayah dan bunda ini harus hadir di dalam pendidikan anak-anak.
Karena kita akan mengajarkan mereka tentang mereka laki-laki dan hal yang melekat pada diri mereka sebagai laki-laki, dan ketika dia menjadi perempuan, apa yang melekat pada dirinya sebagai perempuan. Yang kedua, banyak orang tua yang abai untuk mengajarkan pada mereka tentang rasa malu. Hati-hati ya Bunda, kadang kita usia anak kecil ya, 0-7 tahun tuh sering kita lihat ya di masyarakat tuh, mohon maaf, mau ke kamar mandi bertelanjangnya mulai dari depan sampai ke belakang, sampai ke kamar mandi. Buka celananya tuh dari sini sampai ke belakang. Mereka nggak kita ajarkan rasa malu. Kita nggak tegur mereka lagi. Maka muncullah anak-anak sekarang. Kita nggak bilang, nak, malu itu adalah bagian dari iman. Nak, ketika kamu melakukan ini, kita malu nak sama Allah. Nggak hanya malu sama manusia. Oke? Rasa malu pada apa yang pada dirinya. Mana hal-hal yang terbuka pada diri. Kita abai ajarkan mereka tentang batasan aurat. Nah, kalau di Al-Fas mudah-mudahan ya, orang tua kita sudah paham dengan baik. Yang Bunda khawatirkan itu adalah ketika anak-anak kita tidak di sini. Betapa banyak di pergaulan di luar sana, kita lihat ya, anak-anak kita sudah nggak kenal batasan aurat. Mereka udah nggak paham. Bahkan yang Bunda sedihkan, ya, di beberapa daerah tertentu, mohon maaf ya, bukan kita mendiskreditkan daerah-daerah yang agak di pinggiran gitu, tapi kebanyakan di situ, coba lihat, nggak ada batasan antara laki-laki dan perempuan, semua bercampur baur. Bahkan, tidak jarang ayah-ayah melihat di depan matanya anak perempuannya keluar dengan celana ketat, baju ketat, buru-buru mau pakai jilbab. Ataupun dia pakai jilbab tapi tidak sesuai dengan syariat. Bahkan anak-anak perempuan kita pakai celana Hawaii, pakai celana pendek, keluar dari rumah. Biarkan rambutnya tergerai. Siapa? Kita nggak ngajarkan pada mereka. Nak, bilang sama anak perempuan kita, setiap helai rambut kamu yang terbuka, nak, itu menghantarkan ayah ke nerakanya Allah. Setiap jengkal auratmu yang terbuka, nak, itu menghantarkan ayah ke neraka, nak. Pernahkah kita ngajarin itu ke anak-anak kita? Mudah-mudahan kita di Al-Fas dan orang yang ada di ruangan Zoom ini sudah mengajarkan itu pada anak-anak kita. Betapa banyak yang melepaskan anak perempuannya berangkat dari rumah, dijemput oleh pacarnya. Itu dari rumah kita. Kita lengah ingatkan mereka tentang konsep halal dan haram. Bagaimana cara kita menyikapi ketika dia mulai suka dengan lawan jenis? Maka kita lihat sejarah, kita lihat sirah, bagaimana Rasulullah mencontohkan. Ya, pernah di suatu saat datanglah seorang pemuda pada Rasulullah, dia bilang pada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin berzinah dengan fulanah. Ya, lalu apa kata Rasulullah? Enggak boleh, itu bukan sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Dia tetap bersikukuh, dia mau berzinah. Lalu apa kata Rasulullah? Oke. Bagaimana jika suatu saat nanti datanglah seorang laki-laki ingin menzinai saudara perempuanmu? Apa yang kamu katakan? Oh, tidak boleh wahai Rasulullah. Bagaimana jika suatu saat nanti datang seorang laki-laki ingin menzinai ibumu? Oh, tidak boleh wahai Rasulullah. Bagaimana jika suatu saat nanti akan datang seorang laki-laki menzinai istrimu? Enggak boleh. Dan bagaimana jika suatu saat nanti akan datang seorang laki-laki untuk menzinai anak perempuan? Oh, dia bilang, enggak boleh, wahai Rasulullah. Rasul bilang, bukankah perempuan yang ingin engkau zinai adalah anak perempuan dari seseorang, saudara perempuan dari seseorang? Dia akan menjadi ibu nanti suatu saat. Dia akan menjadi istri dari seseorang. Pernahkah kita ngajarin itu ke anak-anak kita? Kita bilang sama anak-anak kita, perempuan nak, bukan untuk disakiti, karena dia adalah saudaramu seiman, dan dia sama kedudukannya dengan ibumu, dengan saudara perempuanmu, suatu saat dengan istri dan anak-anak. Pernahkah kita ajarkan pada anak perempuan kita, nak, kamu perempuan nak, jagalah harga diri kalian. Ini tugas ibu-ibu ya. Anak-anak kita tuh dari kecil ini didoktrin, Bun, bahwa harga diri mereka itu sangatlah penting. Nih, Bunda sering ibaratkan ya. Ini lihat ya kertas ya. Lihat nggak ini kertas tisu. Tisu ini mulus ya. Kita contohkan sama anak perempuan kita. Kalau di kelas daurah taklifiyah kita bilang tuh sama anak kita, nak, kalian itu ibaratkan kertas nak, yang sangat licin. Inilah diri kalian. Ketika kalian membiarkan diri kalian disentuh oleh laki-laki lain, maka kalian meremas satu sudutnya. Ketika kalian membiarkan diri kalian dipegang oleh laki-laki lain, kalian remas lagi
sampai akhirnya kalian melakukan dipeluk, di apa-apain sama laki-laki, maka dia menjadi kertas yang remek. Pakailah setrika terbaik sedunia untuk kembali melicinkan kertas ini seperti semula. Tidak akan pernah bisa. Begitulah harga diri kalian. Kita sering bilang gitu. Maka para bunda, omongan itu terus kepada anak-anak kita. Katakan, kalian berharga, nak. Kalian ibaratkan gelas kaca. Begitu kalian jatuh, pecah atau retak, mau dilem pakai lem terbaik pun tidak akan bisa mengembalikan kalian. Jaga diri kalian baik-baik. Kalian begitu mahal. Bunda sedih ya, kalau bicara di forum-forum Anissa, Bunda sering bilang sama anak-anak, nah, hanya karena sebaik puisi, kalian bisa dibonceng pulang sekolah. Hanya karena semangkuk bakso, kalian bisa dipegang tangannya. Hanya karena boneka yang mereka hadiahkan, nggak tahu itu uangnya dari ngutang atau mungkin mencuri, atau minta sama orang tua, kalian bisa dicium oleh anak laki-laki. Maka, kalau kita nggak pengen anak-anak kita terlibat kepada pergaulan yang tidak baik, ayah bunda, ingatkan tentang ini. Oke, sebelumnya tentang gender ini ya bun ya, ini adalah salah satu yang poin pertama ya, ini salah satu penentu nanti terjadinya LGBT, kaum Sodom. Nah, tadi bilang ya, usia 3 tahun itu udah harus pasti. Oke, nanti kita bahas di lain kesempatan. Nah, terakhir yang ketujuh, nah ini tadi bilang ya, kenapa terjadi kekacauan ini? Orang tua akan bilang, itu karena gadget bun. Banyak orang tua yang mengatakan itu karena gadget. Oke, Mas, gadget termasuk salah satu yang merusak anak-anak kita hari ini. Tapi jangan lupa, gadget itu ayah bunda, dia adalah benda mati. Dia nggak akan bisa sampai ke rumah kita kalau nggak kita bawa dari tokonya. Ya nggak? Ya kan? Nggak akan sampai dia ke rumah kita. Dan sampai pun dia ke rumah kita, dia nggak akan hidup kalau nggak kita colokin ke listrik, dicas dulu. Yang menyiapkan listriknya siapa? Yang beli handphonenya siapa? Kita. Yang memberikan listriknya, bayar listriknya siapa? Kita. Kalaupun dia sudah hidup, dia nggak akan bisa digunakan kalau nggak ada kuota. Yang beli kuota siapa? Kita. Jadi ketika dia digunakan oleh anak-anak kita dan dia merusak, sesungguhnya yang merusak anak kita siapa? Kita. Kita nggak bekalkan kepada anak kita bahaya medsos, bahaya gadget. Gadget itu berbahaya tidak hanya secara materi, karena ada radiasi, tapi juga bahaya secara konten. Semua yang ada di dalam media online sekarang, media sosial itu mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Kita menyiapkan siaran online di rumah kita, yang gratis ataupun berbayar. Wifi bebas tanpa batasan. Oke? Dan rata-rata penggunaan gadget berujung kepada pornografi. Betapa banyak orang yang terpapar, tadi udah lihat ya, melakukan pelecehan karena menonton pornografi, melakukan pencabulan karena menonton pornografi. Dan tadi yang Bunda mungkin bisa lihat ya di WA atau Instagram atau TikTok yang sekarang beredar itu, viral mengatakan bahwa anak ini melakukan ini pada temannya, sama usia 5 tahun di usia TK, di sekolah Islam terbaik juga di Kota Pekanbaru, dan ternyata dia mendapatkan pengalaman ini dari video, mohon maaf ya, video porno yang ada di HP ayahnya. Dan video porno itu menggambarkan hubungan homoseksual. Dan itu yang dia lakukan kepada anak-anaknya, kepada teman-temannya yang lain. Jadi dia merekam dengan baik, dia cobakan semuanya. Bayangkan usia 5 tahun. Hati-hati. Pornografi dirancang sedemikian rupa sesuai dengan tahapan usia anak-anak kita. Oh, usia 0-7 ini harus kontennya. Ya. 7-14 ini kontennya. Bagi kita melihat siluet seperti garisan pinggang, kalau orang dewasa tuh nggak ngerasa apa-apa. Tapi bagi anak-anak itu menimbulkan sensasi tersendiri. Dan ayah bunda hati-hati, anak-anak pada usia menjelang akil balik, terutama anak laki-laki, hormon itu meningkat 600-800 kali lipat. Maka juga kalau kita tidak pas menanganinya, inilah yang terjadi. Berujung kepada pornografi. Itulah 7 pilar, ayah bunda, yang kita tanpa sadar itu tidak berjalan dengan baik di dalam rumah tangga kita. Kita abai atau bahkan mungkin kita tidak tahu ya bahwa ini ternyata merusak kepada anak-anak kita. Satu hal yang harus kita pahami dengan baik, penting bagi kita untuk belajar agar kita bisa memberikan yang terbaik pada usia terbaik anak-anak kita. Oh, mati Zoom-nya.
Coba tengok HP Bunda. Mati ya suaranya. Oke. Penting bagi kita untuk memberikan yang terbaik pada anak-anak kita pada usia terbaiknya. Ilmui dan amalkan. Apa yang Bunda sampaikan malam ini, ayah Bunda tidak hanya sekedar diilmui, tapi amalkan dengan baik. Selanjutnya ayah Bunda, yang harus kita lakukan adalah terputus ya. Layar Bunda yang satu terputus ya. Share screen-nya hilang ya, Bun? Suaranya belum keluar, Bun. Ya, sebentar ya. Ini terputus kita karena sinyalnya hilang. Ntar Bunda gabung lagi ya di Zoom-nya, biar bisa share screen. Ini salah satu kendala ya ketika kita menggunakan media Zoom. Tapi insya Allah, semoga nanti bisa terkonek lagi. Kita hampir di closing, insya Allah sebentar lagi. Kita tunggu sampai saya terkoneksi lagi layarnya. Tapi ada beberapa hal yang Bunda pesankan di akhir. Kita sudah tadi tahu ada 7 pilar yang terjadi, yang goyah mungkin di dalam pendidikan dan pengasuhan, sehingga anak-anak kita terjerumus kepada hal-hal yang kita khawatirkan seperti tadi. Maka ada beberapa pesan yang akan Bunda sampaikan. Yang pertama adalah penting sekali bagi kita untuk belajar. Oke. Oke, keluar share screen-nya. Sudah keluar. Alhamdulillah. Baik, kita masuk di sesi akhir ya. Ada satu pesan yang perlu Bunda pesankan kepada kita yang ada dalam ruang Zoom ini, bahwa penting untuk kita belajar agar kita bisa memberikan yang terbaik pada usia terbaik anak-anak kita hari ini. Apa yang Bunda sampaikan untuk diilmui dan diamalkan. Maka sebanyak apapun ayah Bunda mendapatkan pengetahuan, ketika kita tidak mengamalkan, maka dia menjadi sesuatu yang sia-sia. Selanjutnya, kuatkan iman pada diri kita dan anak-anak kita. Minta pertolongan Allah. Sehebat apapun penjagaan kita kepada anak-anak kita, maka itu menjadi sesuatu yang sia-sia ketika kita tidak bergantung kepada Allah. Maka jangan lupa libatkan Allah dalam semua aktivitas kita. Ketika kita mendidik anak kita, kita bilang sama Allah, ya Allah, bantu hamba. Mudahkan hamba untuk bisa menghantarkan anak-anak ini kepada kesolehannya. Dua hal yang perlu kita ingat dengan baik ya. Ketika tubuh kita renta, jalan tidak lagi gagah, apakah yang paling kita rindukan dari anak-anak kita?
Apakah yang paling kita harapkan dari mereka? Apakah mereka akan meninggikan kubur kita? Atau mereka mengirimkan doa terbaik mereka untuk kita? Dan ayah bunda, doa itu pun akhirnya bersyarat. Salah satu harapan kita ketika kita nanti tiada, kita akan bilang sama Allah, ya Allah, kirimkan doa terbaik dari anak-anakku. Rasulullah katakan, doa ini adalah doa bersyarat. Nah, doa itu adalah Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghir. Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecilku. Sebagaimana mereka menjadikan kesolehan pada diriku di waktu kecilku. Sebagaimana mereka mengajarkan ketaatan kepadaku di waktu kecilku. Sebagaimana mereka mencintaiku di waktu kecilku. Pertanyaannya, apakah kesolehan anak-anak kita hari ini adalah hasil dari pendidikan kita? Apakah kebaikan mereka hari ini adalah hasil dari pendidikan kita? Apakah kalimat bismillah dan al-fatihah yang mereka bacakan di dalam salat mereka adalah dari lisan kita? Ketika itu bukan dari lisan kita, ya bunda, dia tidak belajar dari kita. Jangan-jangan kita nggak mendapatkan itu nanti. Maka pastikan belum terlambat kita terlibat dalam pendidikan dan pengasuhan mereka, ambil peran kita. Kemudian yang terakhir adalah luangkan waktu kita bersama mereka. Bangun komunikasi, karena inilah jembatan hati kita dengan anak-anak kita. Sesibuk apapun kita, mereka tetap menjadi prioritas kita. Nanti kita akan belajar di lain kesempatan bagaimana kita membangun komunikasi dengan mereka. Dekat dan lekat. Bukan hanya sekedar dekat bersama-sama dengan mereka, tapi bagaimana kita melakukan sentuhan secara fisik, dan itu dibutuhkan oleh anak-anak kita, bahkan anak laki-laki kita. Baik ayah bunda, itulah 7 pilar pengasuhan yang sudah kita bahas tadi, dan beberapa pesan bunda di akhir. Tetaplah kita berproses menjadi orang tua, dan ingatlah bahwa tidak ada kata berhenti untuk belajar menjadi orang tua. Kita sadar bahwa kita di awal tidak dipersiapkan dengan baik untuk menjadi orang tua, maka inilah kesempatan kita untuk terus belajar. Anak-anak ini adalah amanah terbaik dari Allah, dan kita punya tanggung jawab yang besar. Dan jangan lupa, mereka adalah harapan kita. Harapan kita hingga ke jannahnya Allah nanti menjadi bagian dari kita. Kita nggak ingin berseteru dengan mereka nanti di mahkamah Allah. Baik, alhamdulillah itu materi kita malam ini. Bunda mohon maaf ya ada beberapa gangguan sebelumnya. Semoga nanti bisa menjadi kebaikan untuk kita semua. Dan forum Bunda serahkan lagi kepada Mu'alim Irfan. Bunda tutup dengan alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, syukran jazakumullah khairan kepada Bunda. Ada sebuah pertanyaan nih Bun yang sudah berkali-kali ya masuk atau lewat di ruang chat kita. Bagaimana kepada kasus-kasus yang orang tua itu sudah terlanjur salah dalam menerapkan pola pengasuhan ini, Bun. Nah, mungkin itu pertanyaan yang perlu untuk kita tinjau. Terlanjur ya, judulnya ya, terlanjur. Memang ini seringkali menjadi pertanyaan orang tua ketika kita mulai memahami sebuah ilmu itu pasti pertanyaan gimana Bun kalau sudah terlanjur. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah satu, kita minta ampun dulu sama Allah. Karena bagaimanapun ternyata kita lalai selama ini, kita nggak tahu bagaimana Allah menginginkan kita. Kita mengabaikan amanah yang kita minta kepada Allah, dan kita belum mendidik mereka dengan baik. Ya, maka pertama kita adalah minta ampun. Yang kedua, minta maaf kepada anak-anak kita. Mereka mau mengerti atau tidak, apalagi kalau mereka sudah mulai mengerti ya, penting bagi kita untuk minta maaf kepada mereka. Dan ini harus kita lakukan, agar mereka tahu bahwa kita juga manusia biasa, dan kita bisa merendahkan hati kita untuk minta maaf sama anak. Maka lafazkan sama anak kita. Maka pengalaman Bunda pribadi ya, paham tentang ilmu parenting kan bukan dari Bunda awal menikah. Setelah punya lembaga pendidikan, bahkan anak-anak udah besar. Ketika udah besar, Bunda bilang sama anak Bunda, nah Bunda minta maaf. Bunda ingatkan apa yang pernah Bunda lakukan ketika kecil, bisa mukul, nyubit. Abang ingat nggak ketika abang kecil pernah Bunda pukul gini? Dia bilang, enggak mau ingat.
tapi abang akan ingat, akan ada di dalam hati dan memori abang. Maka bunda minta maaf sama abang, nak. Kita tunjukkan rasa penyesalan kita, walaupun kita harus menangis-menangis. Sampaikan bunda minta maaf, ayah minta maaf, nak. Karena itu kami lakukan, karena kami tidak berilmu. Ya. Yang ketiga, yang perlu dilihat anak adalah perubahan kita. Kita minta maaf, minta ampun, tapi tidak berefek kepada sikap kita, perubahan sikap kita ke depannya, maka ini tidak akan memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Maka tunjukkan. Kalau nggak nanti anak kita bilang, katanya kemarin minta maaf, terus marah-marah lagi, ulang lagi, gitu ya. Tunjukkan kita bisa berubah. Dan syarat perubahan kita itu adalah mengilmu. Kita tahu ilmunya. Kita tahu kalau kita melakukan ini akan berakibat ini kepada anak-anak kita. Maka jangan berhenti belajar. Ya, belajar. Dekatkan diri kita kepada Allah, ajak anak-anak kita dekat kepada Allah, karena hubungan kita, anak kita, Allah itu ibaratkan piramida. Semakin mendekat kepada Allah, kita semakin dekat. Jangan pernah putus asa. Oh, apakah nanti akan berpengaruh kepada masa depannya? Walau alam shawab. Allah yang maha tahu. Tapi ayah bunda, ketika kita sudah berdamai, anak kita berdamai dengan apa yang mereka terima dengan kita, mereka mungkin akan ingat, tapi mereka tidak lagi merasa sakit. Nah, itu yang paling penting. Oke. Jadi, kalau belajar berikutnya kita ada bab khusus tuh, belajar tentang membasuh luka pengasuhan. Ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara kita membuang luka pengasuhan kita, sehingga tidak lagi berdampak kepada anak-anak kita di masa sekarang. Kurang lebih seperti itu, Mu'alim. Ini ada 3 tahapan ya, minta ampun sama Allah. Jangan pernah berhenti, setiap ingat minta maaf, minta ampun sama Allah. 2, ingat sebanyak kesalahan pada anak dan minta maaf kepada anak kita. 3, tunjukkan perubahan kita kepada mereka yang didasarkan kepada ilmu. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Mungkin seperti itu, Mu'alim. Mungkin ada materi yang bisa dibagikan untuk ayah bunda di sini, Bun, ke depannya. Oke. Insya Allah. Nanti bunda akan share materinya di grup kita ya. Dan tunggu kelas-kelas kita berikutnya ya, Mu'alim ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita waktu. Kita akan bahas. Jadi kalau kita bicara 7 pilar tadi, itu kan baru garis besarnya. Kita belum bicara detail ya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, maka nanti dimulai dengan proses kita mengenal diri kita dulu. Apakah kita punya luka pengasuhan? Apa jenis luka pengasuhan kita? Bagaimana cara membuang luka pengasuhan kita? Nanti kita juga akan kenal hubungan dengan pasangan. Maka teman-teman itu salah satunya ikut tadabur cinta ya. Itu adalah salah satu proses kita menjadikan diri kita lebih baik, mengenal diri kita sehingga nanti mampu menjadi pasangan yang baik dan menjadi orang tua yang baik. Nah, nanti kalau kita belajar tentang tujuan pengasuhan, kita akan belajar tentang pendidikan anak laki-laki dan pendidikan anak perempuan. Jadi beda ya. Anaknya tadi usia kan, usia 0, 7, 7, 14, 18 ke atas. Itu nanti beda lagi. Anak laki-laki gimana? Anak perempuan detailnya seperti apa? Nah, kemudian nanti komunikasi, kan kita tahu tadi komunikasi yang buruk. Yang baiknya gimana, Bun? Nanti kita akan belajar tentang komunikasi yang baik dan benar, menyenangkan, sesuai dengan syariat. Nah, terus kita nanti kalau peran ayah seperti apa? Oke, kita akan bahas lagi nanti peran ayah itu ada berapa. Kamu bilang tadi 7 ya, belum Bunda detailkan. Sampai kita belajar tentang gadget, bagaimana cara mengajar membolehkan anak nanti pakai gadget itu ada syarat-syaratnya. Ya, masalah tarbiyah jinsiyah nanti juga ada tentang qawam dan wadud. Jadi insya Allah akan banyak sekali kesempatan kita untuk belajar dengan catatan kita mau ya. Dan itu nggak harus sama Bunda loh. Insya Allah ilmu itu banyak di mana-mana ada. Yang penting jangan pernah berhenti belajar. Oke. Barangkali seperti itu Mu'alim Irfan. Sudah hampir jam 10 malam ya. Sudah larut nih. Kalau ada yang resen mau bertanya atau gimana nih? Bagaimana Bun, bisa diterima pertanyaannya? Tergantung nih. Kalau kita mungkin coba satu pertanyaan dulu ya. Mudah-mudahan nanti mewakili pertanyaan yang lain. Tadi juga ada beberapa ayah bunda yang sudah bertanya lewat chat, juga sudah kita sampaikan kepada Bunda. Silahkan satu pertanyaan saja. Ada yang resen juga. Silahkan yang atau raise hand dari tadi kali ya? Iya, itu raise hand dari tadi, dari awal. Oh, oke. Oh, baik. Oh ya udah, baik. Ditunggu jadwal belajar berikutnya Bunda. Jadi insya Allah jangan keluar dari grup ya. Mudah-mudahan nanti Bunda bisa infokan lagi kelas-kelas terdekat kita. Kita lagi prepare.
Mudah-mudahan kita bisa berbagi, barangnya media online lebih cocok ya, kita bisa tetap beraktivitas di rumah. Dan nanti, kecuali nanti kalau membasuh luka pengasuhan, kalau ada yang mau ikut tuh sepertinya kita offline, karena nanti ada beberapa aktivitas yang kita lakukan yang mungkin secara online itu agak kesulitan ya. Jadi kalau membasuh luka pengasuhan, berharapnya nanti bisa offline, Mualim, karena nanti memang ada terapi-terapi tertentu buat kita mengeluarkan emosi kita. Dan biasanya kalau lewat Zoom itu agak sulit ya. Mudah-mudahan nanti ada kelas berikutnya. Ya, Bunda. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan. Ya, terima kasih Bunda. Jazakumullah khairan Bunda. Semoga Allah merahmati Bunda, menjaga Bunda, dan terus bisa memberikan manfaat kepada umat insya Allah. Baik, ayah Bunda sekalian, sebagai penutup, di sini izinkan saya juga memberikan sebuah penekanan, sebuah catatan. Rasulullah SAW bersabda, "Tubalil ghuraba," dan beliau mengulangi 3 kali. Beruntunglah orang-orang yang terasing. Orang-orang yang terasing ini di akhir zaman, apa cirinya? Cirinya kata Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang terus melakukan perbaikan, sementara masyarakatnya mengarah kepada keburukan. Tadi kita juga sudah lihat bagaimana masyarakat kita sedikit demi sedikit mengarah kepada keburukan. Kita berusaha menghadang itu dengan perbaikan. Dan tentunya ini langkah-langkah dan usaha kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak ketika Allah bertanya kepada kita apa yang sudah kita lakukan, kita sudah berbuat dan mempersiapkan jawabannya. Barakallahu fikum. Terima kasih, jazakumullah khairan kepada semua ayah bunda yang sudah bergabung di ruang Zoom. Jazakumullah khairan kepada para panitia dan juga pemateri, khususnya ada Bunda Ike juga Umi Nur yang ikut hadir dalam ruang Zoom kita. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.